Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlur Rahman dari Teknologi Proses Industri Petrokimia 1 dengan NIM 932209 dengan tujuan di sini untuk menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Lutfi. Langsung saja dari nomor 1, apa yang membuat Anda merasa yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Anda? Dengan adanya kita di sini sebagai seorang atau sebagai makhluk hidup manusia ataupun flora dan fauna dan lain-lain, itu merupakan tanda bahwa ada sebuah eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya saja sampai sekarang atau setahu saya belum ada yang secara logis dan secara ilmiah menjelaskan bagaimana manusia itu tercipta, bagaimana sebuah makhluk itu bernyawa, dan itu merupakan jawaban saya. Dan kedua, soal kedua dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Dengan saya tetap merasa sehat, diberi kesehatan hingga sekarang, dapat menjalankan kehidupan atau kegiatan dengan baik, masih dapat diberikan rezeki, itu merupakan tanda bahwa kebesaran Allah itu ada dalam kehidupan sehari-hari saya. Terus yang ketiga, bagaimana hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala memengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil. Dari saya kecil, saya diajarkan bahwa melakukan sesuatu itu harus didasarkan dengan niat yang baik, sehingga efeknya nanti itu pasti baik itu di diri kita sendiri maupun orang lain. Dan sampai sekarang saya masih tetap melakukan hal-hal seperti itu atau dengan niat yang baik, melakukan apapun dengan niat yang baik. Terus soal berikutnya, apa pelajaran hidup yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Nabi Muhammad SAW? Oke, yang pertama, oke langsung saja semuanya. Saat beliau mencoba menyebarkan agama, beliau banyak menerima cacian, makian, hinaan, ancaman pembunuhan di sini saya. Tetapi beliau masih tetap saja bersikukuh untuk tetap menyebarkan ajaran-ajarannya, sehingga hal ini yang paling sangat berkesan pada saya. Mungkin zaman dahulu, pada saat zaman beliau menyebarkan agama, pastinya banyak orang yang meragukan sebenarnya apa maksud Nabi ini menyebarkan agama sampai seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terus soal nomor 5, jika Anda bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, hal apa yang ingin Anda tanyakan kepada beliau? Hal pertama yang pasti saya tanyakan adalah bagaimana saya sebagai hamba Allah dan sebagai umat tetap konsisten dalam menjalani dan belajar ajaran-ajaran dan mengikuti ajaran-ajaran Islam di sebuah era yang bisa dibilang sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam. Terus soal kedua, mengapa di setiap generasi, di setiap era, pimpinan atau atasan atau seseorang yang memiliki jabatan itu pasti banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, baik itu untuk seseorang di bawahnya ataupun orang lain. Mungkin itu saja yang bisa atau yang terbesit di benak saya ketika mungkin saya diberi
kesempatan untuk bertemu beliau. Keenam, bagaimana Anda mencontoh sifat-sifat Rasul dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dengan kita tidak memiliki sifat-sifat sombong, tetap rendah hati, selalu diniatkan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Itu adalah ajaran yang saya sendiri diajari dari dulu, dan itu juga merupakan sifat-sifat Nabi. Dan pastinya saya tetap berupaya untuk tetap melakukan yang sama. Terus yang ketujuh, apa yang Anda anggap sebagai tujuan hidup Anda dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam. Pastinya tujuan saya atau sebagai makhluk hidup itu dilahirkan dan menjalani kehidupan itu pastinya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan akhir pastinya, tujuan hidup akhirnya itu pasti itu. Tapi untuk menjalani hal tersebut pastinya kita harus menjalani dan mencoba untuk melakukan hal-hal lain untuk mendukung kita dalam proses menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu adalah tujuan hidup. 8. Soal berikutnya, apakah makna kebahagiaan sejati bagi Anda dan bagaimana Islam membimbing Anda? Nah, saya juga percaya bahwa tujuan atau kebahagiaan sejati itu adalah sebuah kemauan oleh setiap makhluk hidup, sehingga saya memaksimalkan bahwa diri saya itu harus tetap dalam kondisi bahagia, damai, meskipun adanya masalah-masalah yang pastinya kita temui di kehidupan sehari-hari. Saya juga mencari ayatnya. Di sini disebut Quran surat Ar-Rod ayat 28. Kebahagiaan sejati adalah kedamaian hati yang diperoleh dengan iman dan syukur, di mana dalam surat ini disebutkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu yang tadi ditanyakan dari pertanyaan nomor 8, dan bagaimana Islam membimbing Anda. Itu ayat yang menunjukkan bahwa kedamaian atau kebahagiaan sejati itu penting dalam kehidupan kita. Soal yang ke-9 atau selanjutnya adalah ayat Al-Quran apa yang paling menyentuh hati Anda dan mengapa? Pastinya ayat Quran surat Ad-Duha ayat 3 sampai 5. Saya sebutkan di sini. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Dimana ayat ini memberikan harapan bagi setiap manusia, makhluk hidup, untuk tetap menjalankan seluruh kehidupannya atau seluruh kegiatannya, meskipun itu tetap atau bertolak belakang dengan ajaran Allah, tetapi atau hal-hal tersebut itu yang terkesan kita meninggalkan Tuhan, tapi
Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak meninggalkanmu, tidak meninggalkan ciptaannya. Yang ke-10, dalam situasi sulit, bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan. Saya tetap berpikir bahwa dengan apa yang saya lakukan, itu pasti ada tujuan. Baik itu tujuan manusiawi ataupun tujuan, jadi apa yang sudah disebutkan, tujuan akhir yang pasti akan baik nantinya. Jadi saya merasa bahwa dengan saya melakukan sesuatu dengan niat yang baik, itu akan memboost segala sesuatu yang mungkin terasa sulit, meskipun dengan niat yang baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.